Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di video terbaru dari Cendekia Financial Center, di mana kali ini kita akan kembali melakukan review hasil eksperimen investasi reksadana saham, yaitu reksadana saham Cipta of Equitas. Nah, ini sudah masuk bulan kedua, artinya kita akan mereview hasil investasi dengan eksperimen DCA alias nabung 10.000 per hari pada bulan September. Nah, untuk video kali ini, karena saya juga mempertimbangkan saran dari beberapa follower bahwa kalau untuk video eksperimen mungkin dibikin lebih ringkas saja, bagaimana? Ya, kalau begitu, saya akan menjelaskan semua hasil dari eksperimen saya, mulai dari video ini sampai dengan seterusnya, itu cukup sebentar saja. Ya, jadi kalau ada beberapa keterangan atau keterangan lebih lanjut, ya, atau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait mengapa kok begini, mengapa kok begitu dalam slide presentasi, silakan tulis di kolom komentar saja. Nanti akan saya coba jawab secara satu persatu. Baik, begitu ya Sobat Cerdas sekalian. Langsung saja kita akan lihat bagaimana hasil dari eksperimen untuk bulan September 2023. Baik, jadi saya akan mulai juga ya dari yang disebut sebagai fun fact sheet, yaitu laporan bulanan dari masing-masing reksadana. Dan di sini saya masih mendapatkan itu yang paling update itu baru yang 31 Agustus 2023 ya, karena ini untuk panduan kita tahu bahwa kira-kira apakah ada perubahan alokasi investasi dari manajer investasinya, yaitu Cipta Dana Aset Manajemen, itu di dalam Cipta of Ekuitasnya atau tidak. Atau jangan-jangan meskipun komposisinya itu tidak berubah, ya mungkin alokasi porsinya yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kita lihat di sini kebijakan investasinya saya pikir masih sama ya, masih mirip-mirip dengan bulan lalu, bulan Agustus kemarin, yaitu kebijakan investasi tentu saja lebih banyak di efek saham, kemudian yang minoritas itu biasanya terkait dengan pasar uang ya, atau mungkin efek utang kalau misalnya mau sedikit melipir ke pasar utang atau kas. Dan di sini kita bisa lihat bahwa efek saham per 31 Agustus 2023 dari Cipta Oko Ekuitas itu 94,25%, masih mendominasi. Sementara di sini porsi pasar uang itu adalah 3,04% dan porsi kas atau setara kas itu 2,71%. Nah, dari sini berarti kita bisa berekspektasi bahwa yang akan kita bahas secara lebih besar, gambaran lebih besar pada video kali ini itu adalah terkait dengan saham-sahamnya saja. Kenapa? Karena pasar uangnya sendiri ya itu bisa berarti deposito ya, atau bisa berarti surat utang yang jatuh temponya itu kurang dari setahun ya, itu minoritas sekali, 3%. Kemungkinan tidak akan kelihatan sehingga kita tidak akan bahas ya. Dan kita bisa lihat efek terbesarnya di sini ya. Ada Adira Dinamika Multifinance, Astra Internasional, Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Indofood CBP Sukses Makmur, MAP Aktif Adi Perkasa, Mitra Adi Perkasa, Multi Bintang Indonesia, dan Prodia Widya Usaha. Widya Husada. Nah, berbeda ya dengan eksperimen kita di BNP Paribas Serikati, bahwa BNP Paribas Serikati itu cenderung 6 ya, 6 saham yang paling utama, sehingga kita bisa memperhatikan 6 saham ini. Tetapi untuk Cipta Ekuitas, kita tidak bisa seperti itu, karena ini cenderung ya, kalau kita lihat itu hampir sama rata. Walaupun memang beberapa saham itu dominannya itu di sekitar 8 sampai 9%-an. Ya, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan lagi, jika dibandingkan dengan laporan Fun Fact Sheet tanggal 31 Juli 2023, itu ada dua emiten yang keluar. Jadi kalau di video sebelumnya, ya video yang membahas cipta OVO ekuitas selama bulan Agustus, itu masih bisa ditemukan perusahaan Ultra Jaya dan perusahaan Delta Jakarta ya, yang memproduksi susu ultra itu dan yang memproduksi bir ya, ini out.
artinya out dari 10 besar. Tapi bukan berarti bahwa kemungkinan Cipta Ova Ekuitas itu menjual semuanya, kita nggak bisa ngomong seperti itu ya. Kemungkinan karena mungkin dijual terus pindah kemana sehingga porsinya jadi lebih sedikit, jadi nggak kelihatan gitu. Tetapi sebagai gantinya di sini kita mendapatkan dua pendatang baru, yaitu Astra International itu tiba-tiba jadi salah satu bagian dari Big Ten untuk untuk per 31 Agustus 2023, dan ada satu perusahaan bir lagi ya, MLBI itu multi bintang ya, berarti bir bintang ya. Jadi satu bir keluar, satu bir masuk, satu perusahaan susu keluar, satu perusahaan yang terkait dengan otomotif itu masuk. Oke, nah jadi di sini untuk ini ya, untuk Big Ten-nya, yaitu kita akan asumsikan bahwa sepanjang bulan September, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September, itu 10 besarnya itu ini ya, nggak ganti-ganti. Sekali lagi kita asumsikan ya seperti itu. Nah, terus bagaimana kinerjanya? Ya, di sini saya urutkan ya. Di sini saya urutkan perusahaannya itu berdasarkan bobotnya dulu. Ya, jadi ada 3 perusahaan yang bobot alokasi itu 9%-an. Kemudian ada 3 perusahaan lagi yang bobotnya itu 8%-an ke atas. Kemudian 2 perusahaan bobotnya 7% ke atas. Dan kemudian 2 perusahaan sisanya ya, yang barusan pendatang baru ini itu baru 5% atau bahkan di bawah 5%. Oke, jadi seperti ini ya, kita lihat dan secara keseluruhan merah ya, merah. Dan merahnya itu tingkat merahnya nggak tanggung-tanggung ya. Kalau kita lihat di Big Ten ini yang mencatatkan pertumbuhan atau hijau ya atau growth itu hanya Prodia dan Multi Bintang. Itu pun naiknya itu 2%-an nggak sampai. Sementara kalau kita lihat yang merah-merah ini ya dari Indofood, kemudian Grup Map, kemudian para bank besar ya 3 bank besar ini, kemudian ada ADM dan ASI, kita lihat merahnya itu dominan dan dominannya itu bisa 3, 4 atau bahkan 6 atau bahkan nyaris 7%. Ya, terutama yang banking dan financing itu memang sekarang sedang tertekan karena ekspektasinya untuk tahun depan tuh memang Indonesia itu akan tertekan secara makroekonomi, sehingga yang paling kena dampaknya dulu meskipun kita belum masuk masa susah itu pasti banking dan financing seperti itu. Nah, kemudian untuk growth-nya sendiri ya sepanjang 1 bulan yaitu tanggal 1 sampai 30. Nah, ini saya ini ya harus harus koreksi ya, ini bukan 31 ya, nggak ada namanya 31 September. Adanya 30 September. Ya, kita lihat di sini bahwa yang garis hijau ini itu adalah kita ya, Cipta Alpha Equitas. Kinerjanya inferior, inferior itu saja ya. Karena di sini kita lihat bahwa Cipta Alpha Equitas di sini minus 2,34% selama bulan September saja. Ya, kalau dibandingkan juga dengan yang hitam ya, yang hitam ini ya, itu adalah eksperimen kita yang lainnya yaitu BNP Paribas Srigadi. BNP Paribas Srigadi sendiri itu selama 1 bulan minus 1,52%. Jadi memang untuk produk-produk reksadana saham maupun reksadana indeks saham itu kalau dibandingkan dengan IHSG ya itu memang kalau kinerjanya bagus biasanya lebih bagus daripada indeks. Kalau kinerjanya jelek biasanya pasti lebih jelek daripada indeks kita yaitu composite. Jadi composite di sini maksudnya adalah IHSG. IHSG cuma minus 0,19% selama bulan September kemarin. LQ45 indeks 30 juga minus sama ya, minus tapi sekitar 1%-an lebih dikit. Ya, sementara indeks reksadana saham bis itu maksudnya adalah reksadana saham yang ada di Indonesia itu kalau berrata-rata dan dijadikan indeks, ya itu membentuk yang namanya indeks reksadana saham. Dan di situ selama bulan September minus 0,77%. Ya, jadi bisa dibilang di sini ya bahwa wah berarti kita memang harus tanking ya. Artinya kalau kita mau jadi investor jangka panjang dan memang kondisinya memang lagi buruk ya makroekonomi, ekspektasinya juga sangat rendah ya ekspektasi untuk tahun depan. Ya, ya ini resiko dari investasi di reksadana saham maupun reksadana indeks saham. Nah, sedangkan kalau kita perbandingkan ya dari secara start to date itu maksudnya adalah ketika saya pertama kali menanam uang di Cipta Ova Equitas,
ya, yaitu setahun lalu 24 Maret 2022 sampai dengan 30 September 2023. Di sini secara jangka menengah, ya, kalau sudah di atas 1 tahun itu saya bilangnya jangka menengah. Secara jangka menengah, cipta of ekuitas yang hijau ini, ya, itu masih sangat bagus ketimbang IHSG. Ya, cipta of ekuitas selama 1,5 tahun itu pertumbuhannya masih mencatatkan 14,32%. Sementara IHSG sendiri itu minus 1,56%. Ya, yang ini, yang oranye ini IHSG. Ya, nah kemudian kalau dibandingkan dengan eksperimen kita yang lainnya, BNP Paribas Serigati, nah BNP Paribas Serigati masih mengungguli IHSG selama jangka menengah. Tetapi kalau dibandingkan dengan cipta of ekuitas yang notabene adalah reksadana saham, tentu saja lebih agresif daripada reksadana indeks. Dan karena lebih agresif, diharapkan lebih mampu mencetak keuntungan yang lebih banyak ketimbang reksadana indeks. Ya, di sini kita lihat bahwa mampu mengungguli kompetitor reksadana indeks yang lain seperti itu. Untuk LQ45, indeks 30 dan indeks reksadana saham pada umumnya ya semuanya ada di bawah angka 0. Artinya dibandingkan dengan 1,5 tahun yang lalu, kalau kita pegang indeks IHSG, LQ45, indeks 30, atau reksadana saham pada umumnya, kita malah adanya boncos. Ya, jadi silakan dicerna, silakan dipahami dulu ya bahwa yang namanya fluktuasi jangka pendek itu bisa sangat memungkinkan bagi kita untuk mengalami kerugian atau floating loss. Ya, tapi kalau jangka menengah dan jangka panjang, ya, di mana fluktuasi ekonomi jangka pendek itu sudah tidak berlaku, ya, maka kemungkinan besar kita bisa mengalahkan pasar, asalkan kita memilih produknya yang benar. Nah, sampai dengan sekarang ini, ya, yaitu dari 24 Maret 2022 sampai 30 Agustus 2023, ya, ini saya posisi portofolionya itu minus, ya, seperti yang sudah diduga pada awal memulai periode eksperimen. Ya, jadi yang harus dipahami bahwa meskipun di sini saya mengukurnya dari tanggal 24 Maret, tapi eksperimen 10 perharinya itu baru dimulai pada tanggal 1 Agustus. Ini maaf ya, ini bukan 30 Agustus, 30 September, sorry ya. Jadi dari 1 Agustus itu baru dimulai. Sehingga kalau kita perhatikan secara ini ya grafik ya, bahwa cipta of ekuitasnya sendiri, kalau dibandingkan sejak tanggal 24 Maret 2022, ketika kita mulai eksperimen ini, yaitu tanggal 1 Agustus sampai 30 Juli 2023, itu dia 20,53% ya pertumbuhannya. Nah, tetapi karena memang Indonesia itu ternyata sedang mengalami skenario hard landing, ya bukan soft landing lagi ya sobat cendekia. Saya perlu warning sekali lagi bahwa kita itu sudah hampir dipastikan tahun depan akan sedikit nelangsa, ya karena suku bunga tidak kunjung turun. Padahal menurut skenario soft landing, skenario dari pemerintah sendiri itu harusnya sejak Juli itu suku bunga sudah turun sehingga akan bisa merangsang bisnis untuk ekspansi. Ketika bisnis bisa ekspansi sampai dengan tahun depan, maka harapannya perusahaan tumbuh, labanya semakin banyak. Kalau labanya semakin banyak, maka harga saham pun akan mengikuti sesuai dengan valuasinya. Teorinya seperti itu, Sobat Cendekia. Nah, sekarang kenyataannya gimana? Kenyataannya adalah Bank Indonesia tidak kunjung menurunkan suku bunga. Kenapa? Karena tertekan oleh capital outflow. Artinya ada dana, ya entah dari pasar utang maupun pasar saham ya, itu dari investor-investor global yang masuk ke Indonesia. Kita sebut hot money ya. Hot money yang awalnya itu ngendor di Indonesia, itu kembali ke luar negeri, lebih tepatnya Amerika. Kenapa? Karena di Amerika sendiri, tingkat suku bunganya sendiri itu terus naik. Mereka juga punya problem dengan inflasi. Mereka juga punya problem dengan target inflasi mereka itu harus di bawah 2%. Makanya mereka juga kekeh untuk menaikkan suku bunga. Bahkan kalau sekarang suku bunga Indonesia itu 5,75%, maka The Fed sampai dengan akhir tahun itu punya target menaikkan suku bunga sampai di atas 5,5%. Nah sekarang kalau ditanya ya,
Kalau invest itu lebih aman di mana secara risiko negara? Apakah di Amerika atau di Indonesia? Nah, kalau berdasarkan rating, ya rating keamanan surat utang Amerika itu tingkatnya itu sudah triple A atau bahkan mungkin kalau turun sedikit double A. Itu lebih aman ya, dipandang lebih aman ketimbang Indonesia yang masih di sekitar triple B plus atau bahkan baru mau masuk ke A. Bagi mereka lebih aman untuk mendon di Amerika. Makanya terjadi capital outflow. Nah, ketika terjadi capital outflow, dan juga ditambah dengan fakta bahwa kita gagal untuk menurunkan suku bunga sampai dengan tahun depan, maka yang akan terjadi adalah IHSG termasuk juga pasar utang Indonesia itu secara agregat itu akan turun sampai dengan akhir tahun ini. Oleh karena itu, meskipun di sini ya secara secara reksadana sendiri, kalau sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 30 September 2023 itu masih 14,32%, artinya itu profit 2 digit persennya, kemungkinan portofolio DCA kita akan kinerjanya makin nyungsep, makin minus pasti, hampir pasti. Ya, karena kondisi makroekonomi tidak memungkinkan. Ya, sementara IHSG bagaimana? IHSG itu sendiri kalau sejak 24 Maret itu kondisinya minus 1,75%. Ya, bahkan di sini kalau sebelum-sebelumnya itu sejak awal tahun sampai dengan bulan Agustusan ya itu tektokan aja sih 6.900 sampai 7.000 ini sudah mau jebol ya. Ya, udah beberapa kali jebol, kemudian jebol 6.900 maksudnya ya. Kemudian sempat naik lagi ya, kemudian jebol lagi di bawah 6.900, naik lagi. Nah, ini kemungkinan memang kita sudah mulai masuk masa pesimis. Oleh karena itu, ya kita ekspektasikan saja kalau kita adalah orang atau investor yang berprinsip nabung saham itu nggak peduli kondisi makroekonomi, maka berarti siap-siap bahwa kalau misalnya sampai dengan akhir tahun nanti 31 Desember itu portfolio reksadana saham Anda itu minus, ya berarti tidak ada yang salah karena memang akan begitu. Ya. Nah, kalau ternyata plus gimana, Pak? Nah, tergantung. Kalau ternyata reksadana saham Anda itu ternyata dari sekarang sampai dengan akhir tahun nanti itu bisa plus, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mungkin indeks sahamnya sendiri menemukan cara untuk bisa kembali ke angka 7.000 levelnya. Atau kemungkinan yang kedua adalah ya berarti reksadana saham pilihan Anda itu manajer investasinya jago. Ya, dan nanti kita lihat aja ya tanggal 31 Desember ya, Anda misalnya punya pilihan reksadana saham sendiri ya, sedangkan sini Cendekia Financial Center itu punya eksperimennya sendiri. Yuk kita perbandingkan. Nah, kalau ternyata reksadana saham Anda itu malah lebih unggul, yuk sharing di sini, komentar di sini. Ya, asalkan kita memiliki waktu periode yang sama, yaitu Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Begitu ya Sobat Cendekia sekalian. Jadi bila video ini dirasa bermanfaat, silakan tulis komentar, silakan like video ini, subscribe channel ini, dan follow, aktifkan notifikasinya supaya bisa mendapatkan info-info terbaru atau rilisan video terbaru dari Cendekia Financial Center. Bisa terkait reksadana, bisa terkait obligasi, bisa terkait juga dengan saham atau bahkan makroekonomi lainnya. Ya, akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup video ini. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.